Siapa calon lawan sepadan Anies Baswedan di 2024 nanti? Meskipun pemilu 2024 tinggal setahun lagi, tapi suasana politik di Indonesia makin menggeliat. Sejak setahun yang lalu, partai-partai politik di Indonesia sudah mulai bergerilya sana-sini. Sudah lobby sana-sini untuk mendapatkan teman koalisi demi memenuhi ambang batas pencalonan presiden yang telah ditentukan oleh konstitusi, yaitu presidensial threshold 20%. Nama-nama seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto adalah 3 nama calon presiden yang digadang-gadang akan bertarung di pemilu tahun depan. Elektabilitas ketiganya konsisten berada di tingkat teratas dalam berbagai lembaga survei. Saat ini Anies Baswedan telah resmi didukung oleh 3 partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan. Masing-masing Partai Nasdem dengan 59 kursi, Partai Demokrat 54 kursi, dan Partai Keadilan Sejahtera dengan 50 kursi. Dengan total jumlah kursi sebanyak 163 kursi. Gabungan ketiga partai itu dipastikan telah melebihi ambang batas pencalonan presidensial threshold, yaitu minimal 115 kursi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan menjadi lawan Anies? Hingga saat ini, yang hampir pasti adalah Ketua Umum Partai Gerindra, yang juga saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Sejauh ini Prabowo Subianto telah dideklarasikan oleh partainya sendiri Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Namun koalisi 2 partai ini sejauh ini masih belum solid dikarenakan posisi Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan tetap harus menunggu petunjuk dari sang bos Presiden Jokowi dalam menentukan sikap politiknya. Mengapa harus ada campur tangan Presiden? Karena bisa jadi bila yang menjadi presiden berikutnya berasal dari kubu yang bersebelahan dengan arah politiknya. Maka Jokowi akan rentan mendapatkan tanda petik serangan politik. Ya, karena Presiden Jokowi ingin memastikan bahwa ia tak akan menghadapi urusan hukum selepas jabatannya habis di 2024 nanti. Jokowi ingin memastikan bahwa partai yang tergabung di dalam pemerintahan saat ini bisa memfasilitasi keinginan politiknya dan keluarganya selepas ia tak lagi menjadi presiden. Lalu bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Sejauh ini, partai tempatnya berasal yaitu PDI Perjuangan belum juga mendeklarasikan siapa calon yang akan diusungnya untuk bertarung dalam Pilpres tahun depan. Meskipun waktu pendaftaran calon presiden ke KPU semakin dekat yaitu Oktober nanti. Banyak yang menilai bahwa Ganjar Pranowo masih sulit untuk didukung partainya sendiri. Karena di Perjuangan sendiri masih mempertimbangkan untuk memilih Puan Maharani sebagai calon presiden di 2024. Sebagai Ketua Umum di Perjuangan, Megawati Soekarno Putri sadar betul bahwa terah Soekarno haruslah menjadi penerus di partai yang sudah dia bangun dan pimpinnya selama ini. Kalau bukan Puan siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Meskipun Ganjar Pranowo sampai saat ini dinilai masih sulit untuk mendapatkan perahu demi bisa bertarung di Pilpres 2024 nanti. Satu-satunya alternatif lain bagi Ganjar agar tetap bisa nyapres adalah dukungan dari Koalisi Indonesia Bersatu KIB, yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. KIB adalah satu-satunya koalisi yang belum mendapatkan sosok capres yang akan diusung. Meskipun banyak yang menilai bahwa KIB memang sengaja dibentuk atas perintah Presiden Jokowi untuk digunakan sebagai kendaraan politik Ganjar Pranowo agar bisa bertarung di Pilpres 2024 nanti. Meskipun demikian, sebagai politikus senior Megawati tak akan membiarkan Ganjar dipinang oleh KIB. Karena apa? Karena 2 alasan. Pertama, Megawati berhasrat ingin menang hat-trick di pemilu 2024 dengan PDI Perjuangan sebagai pemenangnya dan bukan partai lain. Kedua, Megawati tentu tak ingin Ganjar yang merupakan anak kader sendiri menjadi anak durhaka karena melawan keinginan politiknya. Pertanyaannya lagi, apakah partai-partai yang tergabung di KIB sungguh masih mau diperintah oleh Presiden Jokowi yang mana masa pemerintahannya sisa 2 tahun lagi? Apakah partai-partai besar seperti Golkar dan Gerindra tidak mau menentukan masa depan mereka sendiri? Toh mereka tahu kalau Jokowi dipastikan habis di 2024, di mana Jokowi tak akan punya power lagi untuk bermain sebagai kingmaker di kancah politik Indonesia. Berbeda dengan koalisi perubahan, di mana partai-partai yang tergabung yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS dapat menjalankan politik realnya dengan bebas tanpa ada intervensi dari pemerintah. Jika koalisi lain masih bimbang karena masih ada intervensi dari pemerintah, maka koalisi perubahan dinilai lebih siap dan memiliki waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan strategi kemenangan dalam menghadapi Pilpres tahun depan.
Meskipun koalisi perubahan sampai saat ini belum sepakat mengenai siapa sosok yang akan dijadikan sebagai calon wakil presiden, tapi koalisi ini sudah on track dalam persiapan pemenangan Pilpres di mana Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Dan bisa dilihat sendiri bagaimana antusiasme warga dari setiap daerah yang dikunjungi oleh Anies Baswedan. Ini menunjukkan bagaimana Anies telah menjadi figur yang cocok untuk dipercaya masyarakat untuk bisa memperbaiki Indonesia ke depan. Dengan waktu pendaftaran yang tinggal beberapa bulan lagi, kita tinggal tunggu saja siapakah yang akan menjadi lawan sepadan Anies Baswedan. Dikarenakan kubu sebelah masih kebingungan otak-atik koalisi untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai lawan sepadan Anies. Apakah koalisi perubahan bisa berkata saing ada lawan?